Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita mau belajar untuk memuji. Kita adalah orang-orang yang paling suka dipuji kan. Kita kalau jadi orang tuh kan pengennya dibilang ganteng, cantik, berbakat, pinter. Terima kasih untuk bantuannya. Waduh, kamu sabar banget ya. Selalu kita pengennya dipuji. Padahal dalam hidup ini memuji pun adalah bagian dari pekerjaan anak-anak Tuhan. Mari bersama-sama kita hari ini belajar memuji orang lain, mengapresiasi. Karena memuji itu adalah sikap hati yang bukan cuma bersyukur, tapi tahu bahwa ternyata ada banyak orang baik yang Tuhan tepatin di hidup kita. Terkhusus Raja kita di sorga, Tuhan kita. Mari sama-sama kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 288. Kidung Jemaat 288, mari puji Raja Sorga. Kidung Jemaat 288 bait pertama dan yang kedua, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalamnya, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia, puji dia, puji yang setianya aja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang senantiasa layak dipuja dan dipuji, bukan karena kebesaran-Mu saja, tapi memuji juga menjadi sebuah kebutuhan yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang fokusnya bukan hidup untuk tentang diri kami, tapi tentang bagaimana kami melayani Tuhan, hidup bersama dengan orang lain. Kami saat ini mau baca firman-Mu, mampukan agar kami mengerti dan memahami. Kami serahkan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 1 Tawari 6, 1 Tawari 6 ayat 31 sampai 46. 1 Tawari 6 ayat 31 sampai 46 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. 1 Tawari 6 ayat 31 sampai 47. Dengarkan sabda Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat, ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkanah, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Zuf, bin Elkanah, bin Mahat, bin Amasal, bin Elkanah, bin Yoel, bin Azaria, bin Zefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebisaf, bin Korah, bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Semea, bin Mikael, bin Baasea, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluh, bin Yapsa, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, dan bin Lewi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu pasti pernah lihat antara Indonesian Got Talent atau Indonesian Idol, atau zaman dulu saya waktu masih remaja itu ada yang namanya AFI, Akademi Fantasi Indonesia. Itu adalah acara beberapa orang yang punya bakat menyanyi diadu atau bakat-bakat lainnya untuk dicari pemenangnya gitu ya. Mereka melewati babak penyisihan audisi sampai nanti yang menang satu dapat grand prize. Dan biasanya yang menang yang pasti menangkap perhatian publik, yang pasti bakatnya keren banget,
dan memaksimalkan talenta yang dia punya. Bahkan gak cuma misalnya nyanyi cuma bisa nyanyi aja, dia nyanyi, dia nari, dia bisa semua bisa. Eh Sehingga dari kejadian itu maka banyak orang mencoba untuk punya banyak talenta. Saya ingat banget beberapa hari ini ada orang yang datang kepada saya pengen belajar sesuatu, saya pengen bisa ini, pengen bisa itu. Sampai dibilang, gimana ya caranya supaya bisa punya kemampuan ini, kemampuan itu. Kadang-kadang saya bilang, lah nggak usah, kapan kamu cari, Tuhan udah titip itu di kamu gitu. Kenapa kita harus mencoba menjadi orang lain, mencoba bersinar? Apakah hanya dengan bertalenta kita mendapatkan perhatian dari orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam melayani Tuhan. Ada kalanya kita berpikir bahwa melayani Tuhan di gereja itu tugasnya susah. Sehingga, wah saya harus punya kemampuan dulu. Kalau mau jadi pemain burpunya harus bisa nyanyi. Kalau mau jadi pengurus harus pintar organisasi. Sehingga kita merasa bahwa pelayanan itu membuat kita harus jadi pribadi yang hebat dulu baru bisa melayani. Tapi ini berbeda dengan umat Israel. Daud, raja-raja sebelumnya, mereka belajar bahwa bersedia dulu baru belajar. Bukan kebalik, belajar dulu baru bersedia. Karena pelayan-pelayan Tuhan itu sebenarnya cuma butuh kesetiaan dan kemauan aja. Nanti talentanya Tuhan cukupkan. Nanti kelebihannya Tuhan titipkan. Bahkan termasuk Daud yang cuma biasanya main di padang rumput karena dia gembala, sampai dia menjadi seorang pemusik yang handal sekali di bait Allah. Dan lagu-lagunya top markotop lah. Nah, Alkitab memberikan kepada kita catatan bagaimana bukan cuma Daud, tetapi banyak hal, termasuk keturunan-keturunannya juga. Keturunan-keturunan termasuk dalam bacaan kita tentang orang Lewi. Orang Lewi ini imam yang tugasnya melayani dalam peribadatan, bukan karena mereka hebat melayaninya, bukan karena mereka lebih suci dari suku yang lain, tapi karena mereka orang-orang yang mau komitmen, mau belajar, mau sungguh-sungguh menaruh hati, mengarahkan diri kepada Tuhan, menyadari bahwa saya bukan tokoh utama, tokoh utamanya adalah Tuhan. Nah, pada bagian ini teks menunjukkan kepada kita para penyanyi yang melayani Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi saya bacakan nama-nama orangnya saja, ini apa maksudnya? Nama-nama apa kaitannya sama hidup saya hari ini? Kita mau belajar bahwa hari ini ketika kita sedang melakukan sebuah pekerjaan, mencoba satu hal yang baru, belajarlah percaya bahwa kita nih bukan yang paling hebat, satu. Kita punya kekurangan, iya. Tapi yang penting kita mau dulu aja. Kalau di depan kita sedang ada hal baru, sedang menanti kita, ada orang menawarkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, tapi yang pasti hal baik ya. Nah, hari ini mau undangannya adalah kita mau dulu aja. Komitmen dulu aja. Lihat Daud, lihat orang Lewi. Mereka orang yang sebenarnya biasa aja. Nggak punya kemampuan apa, tapi nama mereka jadi besar. Karena mereka adalah orang-orang yang setia dan mau belajar. Nah, kalau kita ada yang merasa bahwa, aduh, saya nggak mampu, saya nggak pandai, saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya nggak hebat. Tujuan utama dalam hidup ini bukan untuk punya performa yang hebat. Kita bukan diminta tampil. Dunia itu bukan panggung. Walaupun banyak orang jadikan dunia ini panggung sandiwara, panggung penampilan. Tapi dunia itu bukan panggung. Dunia ini adalah sekolah. Kita belajar sebelum nanti one day, satu saat kita sampai surga. Semoga hari ini kita belajar sama-sama, dan jangan takut untuk belajar, dan jangan takut untuk mengawali hal baru, dan komitmen aja dulu. Maka Tuhan akan lengkapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kasih setia-Mu menunjukkan kepada kami bahwa yang paling pertama setia dan mau dulu. Kami adalah orang-orang yang kadang-kadang ragu, rendah diri, kadang-kadang kami merasa gambar diri kami jelek, entah ada pengalaman hidup apa Tuhan. Tapi kami mau belajar bahwa hari ini kami mau memberi diri kami, bukan cuma di gereja, bukan cuma di rumah, bukan cuma di pergaulan, tapi kami mau mencoba untuk memberi diri. Walaupun kami tahu kami belum tentu mampu, tapi fokus kami bukan supaya kami dilihat keren atau dilihat hebat sama orang, bukan dipuji, bukan cari validasi. Tapi fokus kami adalah hati kami kepada Tuhan. Bagaimana jadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Bukan baik apa kata orang, tapi kata Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Bantu kami hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.